Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil mu'awanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibis sidqi wal amanah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa a'ana. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Adik-adik sekalian, sebagai season akhir di bulan ini, baiklah, mari kita lanjutkan pokok bahasan kita terkait dengan masalah ibadah puasa, terkait dengan masalah Ramadan. Kalau pada waktu yang lalu kita telah singgung masalah syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, kita sudah singgung tentang hal-hal yang membatalkan puasa, dan kita juga bahas tentang perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang dibolehkan saat kita berpuasa. Maka hari ini bagian terakhir kita akan singgung tentang siapa saja yang dibenarkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Untuk itu mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah kembali. Yang pahala dan manfaatnya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk Al-Falah, orang-orang yang telah menyisihkan harta dan kekayaannya untuk Al-Falah, orang-orang yang telah mendarmapaktikan tenaga, pikiran dan ilmu pengetahuan untuk Al-Falah. Semoga mereka semua selalu dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala mereka tiada, semoga diluaskan di alam kubur, dijadikan kubur-kuburnya sebagai taman-taman surga, dan ditempatkan pada tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang masih ada, semoga selalu dalam hidayah Allah, dalam tuntunan Allah, sehingga kesehatan bisa dimanfaatkan dengan baik, harta kekayaan dapat dimanfaatkan baik dalam rangka izul Islam wal muslimin, lebih-lebih akan sangat berguna dalam lembaga yang sedang kita geluti ini. Untuk itu, mari let us read Al-Fatihah together in hope that the lesson we study today, the program we do today, will be beneficial for us in the month of Ramadan. Lihazinih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa hidayah. Dear ladies and gentlemen, all our beloved students here in the Al-Falah Institute, in the boarding school of Al-Falah, let us continue our lesson. Today we are going to discuss about who may be excluded from fasting. Siapa saja yang dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Dalam arti orang-orang
yang sudah balik, yang beriman kepada Allah, beragama Islam tentunya, boleh nggak dia tidak melaksanakan ibadah puasa? Jadi, who may be excluded, siapa yang boleh jadi dikeluarkan, dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. There are certain situations when it is optional to fast during the month of Ramadan. However, the fast must be made up at a later date. This is the rule for the sick or for the one who is traveling. Kata penulis, there are certain situation, ada beberapa situasi, beberapa suasana when it is optional, ketika optional artinya boleh milih, to fast during the month of Ramadan, untuk berpuasa selama bulan Ramadan. However, tetapi the fast must be made up, ya. Puasa yang sudah dia tinggalkan, yang sudah tidak dilakukan itu must be made up, harus dibayar kodoknya. Kapan? At a later date, pada tanggal-tanggal nanti, pada hari-hari lain setelah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, masuk Syawal, ya. Ini udah katakanlah ya 10, 11, 12, 13 udah lewat dari masa kita tidak dibenarkan beribadah puasa, itu boleh kita puasa dalam rangka to make up, membayar qada karena puasa yang kita tinggalkan. Tapi katanya in a later date, bukan pada bulan Ramadan ini. This is the rule, ini adalah aturan for the sick, bagi orang-orang yang sakit, for the one who is traveling, bagi orang-orang yang sedang bepergian. Itu biasanya adik-adik kalau kita belajar grammar tuh, sick artinya sakit, ya, dia termasuk kata sifat. Tapi the sick, orang yang sakit gitu. Poor, miskin, the poor, orang-orang yang miskin. Bahkan grammarnya itu the sick nggak boleh is, the sick are, the poor are gitu ya. Seolah-olah dia jamak they. Jadi this is the rule for the sick, ini aturan bagi orang-orang yang sakit, or for the one who is traveling, atau bagi orang-orang yang sedang bepergian. Adik-adik, ya, siswa-siswiku sekalian yang hormati, to traveling, lihat L-nya berapa tuh? 1, 2 tuh. 1 ya, traveling. Ya, traveler. Itu kalau British English L-nya 2. Tapi kalau Amerika L-nya 1. Amerika biasanya menyederhanakan. Night tulisan nighat. Kadang-kadang tulis night, night. Ya. Nanti yang misalnya pada kata-kata lain itu, ya, kalau kita berbicara masalah, ya, color tuh, biasanya color, dia cukup color. Beda pada spelling. Ada lagi nanti beda pada ejaannya, spelling. Ada lagi eja pada suaranya, gitu ya. Class menjadi class gitu. Glass, glass. Ya. Nah, di sini termasuk travel. Kalau L-nya 2 traveler berarti Inggris. Kalau traveler L-nya 1 Amerika. Di sini traveling karena memang penulisnya adalah imam di Masjid Raleigh, New York City. Ya. Dia menggunakan Inggris
Amerika. Seperti penjara atau prison, penjara kan bisa jail. Jail kalau orang Amerika terus Jail, Jail. Tapi kalau orang Inggris nulisnya bukan jail, gaol. Gaol. Gaol dibaca jail. Tulisannya gaol dibaca jail. Kalau Amerika antara tulisan dengan bacanya mirip jail. Jadi lebih menyederhanakannya. Kita lanjutkan. However, women who are experiencing post-childbirth bleeding, tetapi women, orang-orang perempuan who are experiencing post-childbirth bleeding, yang sedang mengalami pendarahan akibat melahirkan, or are in their menses, atau pada mereka mengalami menstruasi, datang bulan, are not allowed, tidak diizinkan, tidak dibolehkan to fast, untuk beribadah puasa, until their bleeding end, sampai dengan darahnya berakhir, sampai enggak pendarahan lagi. They must make up the days they miss fasting at a later date. Mereka orang-orang wanita yang kagak puasa akibat haid, akibat nifas, itu harus mengkodok hari-hari dia tidak berpuasa. They miss fasting, yang dia tidak lakukan puasa, at a later date, pada waktu-waktu setelah Ramadan ini. For those who cannot fast due to a permanent illness or old age, bagi those orang-orang who cannot fast, yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa due to a permanent illness, karena sakitnya yang lama. Permanent illness, sakit yang sukar untuk sembuh. Or old age, atau sudah berusia tua. Katakanlah ya, dia sudah selalu di tempat tidur, ya, untuk ke WC diantar, ya, tentu saja sudah tidak mampu lagi seperti orang-orang yang sehat. They have to pay fidyah, mereka harus membayar fidyah. So puasa tidak mungkin, kodok apalagi, kecuali nanti orang yang sudah lagi meninggal, siapa tahu dia sembuh dan sehat seperti biasa. Tapi kalau orang tua, katakanlah udah 80-an tahun, 90 tahun, ya, mengalami sakit, sudah di tempat tidur diurus, ya, makan disuapin, ya, mau ke kamar mandi dibawa, ya, mandi dimandiin, ini dia katanya must pay. Apa? Feeding one poor person, dengan memberi makan seorang miskin. Fidyatun ta'amu miskin. For each day, untuk satu harinya, setiap harinya, that they have missed, yang mereka tidak berpuasa. Jadi katakanlah selama bulan ini dia nggak bisa berpuasa, katakanlah 4 hari atau 10 hari, maka dia harus memberikan makan, ya, orang tak mampu, orang miskin, ya, setiap hari dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Itu kita kenal fidyah karena tidak melaksanakan puasa. Kemudian pregnant and nursing women, pregnant and nursing women, ya, ibu-ibu atau wanita-wanita yang pregnant, sedang mengalami kehamilan, ya. Or nursing women, atau sedang menyusui, merawat baby, who are afraid that fasting may weaken them or the child. Ibu-ibu yang khawatir, takut kalau puasanya membuat dirinya lemah atau membuat anaknya lemah, sakit. Have the option of fasting or not. Dia memiliki option, memiliki pilihan, mau puasa boleh, tidak juga boleh. Jadi
pregnant and nursing women, wanita-wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui, yaitu nurse. Ada istilah nursing school, sekolah perawat, tapi nursery school, N-U-R-S-E-R-Y, nursery school itu ya TK, nursing school sekolah perawat. Di sini nursing woman atau nursing women, wanita yang sedang ngurus bayi, yang sedang katakanlah menyusui. Who are afraid that fasting may, dan dia khawatir that fasting may weaken them, puasa bisa menganggapkan dia lemah, or the child, atau menganggap anaknya lemah. Have the option, wanita ini memiliki pilihan of fasting or not, boleh puasa, boleh juga tidak. After Ramadan ends, setelah Ramadan berakhir, they have the choice of fasting or paying fidyah. They have the choice, mereka mempunyai pilihan of fasting untuk beribadah puasa, or paying fidyah, atau membayar fidyah. Apa itu? Feeding one poor person, memberi makan seorang yang miskin. For each day, untuk setiap harinya, that they had missed during Ramadan, yang pada bulan Ramadan itu dia tidak berpuasa. Jadi sama tadi dengan pembicaraan awal bagi orang yang sakit, ini juga begitu, ya. Wanita yang tidak berpuasa karena takut melemahkan dirinya yang sedang hamil, atau takut melemahkan bayinya yang masih di kandungan, ini mereka boleh pilih puasa atau tidak puasa, puasa atau membayar fidyah. Nah, untuk setiap hari dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia harus katakanlah membayar fidyah. However, tetapi according to the Hanafi school of jurists, menurut mazhab Imam Hanafi, such women are only to make up the missed days of fasting. Orang-orang wanita yang sedang hamil, ya, orang-orang wanita yang khawatir, ya, kesehatannya menurun, khawatir bayinya yang kandungan menurun, sakit, ya, dia hanya membayar qada, tidak membayar fidyah. Ya. Are not supposed to feed one poor person a day. Ya. Tidak membayar fidyah bagi orang miskin dalam satu hari. On the other hand, sebaliknya, Imam Ahmad and Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i hold the opinion that if such woman care only for the baby, ya, kalau Imam Ahmad, Imam Syafi'i berbeda. Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, hold the opinion, mereka berpendapat that if such women care only for the baby, apabila ibu ini, ya, dia, ya, kekhawatirannya, takutnya hanya karena bayinya, dia merasa kuat tapi dia nggak puasa karena takut, ya, kesehatan bayinya. They must pay the fidyah and make up the days later. Mereka harus bayar fidyah dan juga harus membayar qada. Ya, lagi, kalau Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, seseorang yang meninggalkan bulan puasa karena khawatir akan kesehatannya, khawatir akan bayinya yang di dalam kandungan misalnya, atau mungkin, ya, bayinya masih kecil sudah kandungan, dia tidak berpuasa, maka dia hanya katakanlah di situ dikatakan membayar
apa membayar membayar fidyah, ya. Tapi karena khawatirnya pada bayinya saja, bukan kepada dirinya, maka dia harus dua, ya, puasa qada juga, demikian pula bayar fidyah. If they pay only for themselves or for themselves and the baby, kalau ini ibu-ibunya takut, ya, akibat puasa dirinya menjadi lemah, sakit, bayinya menjadi lemah, ya, then they are only to make up the missed days at a later date. Maka mereka hanya membayar qada, tidak pakai fidyah. Jadi kalau khawatirnya pada dirinya, kemudian pada bayi, ya, mereka harus bayar qada. Ya, mereka harus bayar qada, tetapi tidak memberikan fidyah. Tetapi kalau, ya, yang dikhawatirkan bayinya saja, katanya mereka di samping bayar qada juga bayar fidyah. Jadi ada perbedaan yang jelas antara mazhab Hanafi dengan mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Adik-adik sekalian, let us go on with the next. Kalau tadi kita berbicara siapa saja tuh yang tidak, katakanlah, yang boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Tadi dikatakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang sudah tua demikian rupa, orang-orang yang bepergian, ibu-ibu yang sedang hamil, dan ibu-ibu yang sedang nifas. Mereka itu boleh tidak berpuasa, tetapi ada istilah to make up fasting in the later date, in the later time. Dia mesti bayar qada. Ada lagi, nanti mereka harus bayar fidyah, seperti tadi kita bicara orang-orang tua yang sudah tidak mampu lagi beribadah puasa. Jadi bayar fidyah 1 hari untuk 1 orang miskin. Ini pembicaraan juga, ya, ada yang gampang banget nih. Jadi yang nggak puasa sehari, ya, cukup bakal makan, ya, saja, pakai beras gitu. Ya. Cuman kalau kita pikirkan, kalau memberi makan orang miskin 1 hari, dia makannya sehari berapa kali, ya? Kan pakai lauk nggak? Kalau mereka menggunakan, sebenarnya bukan beras saja, ya. Kalau lihat pemikiran-pemikiran yang berkembang, ya, bisa juga di samping memberikan, katakan, beras, tapi ada uangnya untuk masak misalnya, atau dia berikan dalam bentuk sudah matang, misalnya nasi bungkus dengan lauknya gitu. Umumnya kita makan ya 3 kali kan, ya, atau 2 kali. Kalau 2 kali, ya Allah, itu kan berarti sekalinya berapa makan, ya. Kalau taruh dah 10.000 misalnya, atau 15.000, kalau umumnya kita hitungnya 3 kali kan 45.000, ya. Jadi bukan hanya sekedar misalnya kasih beras untuk makan gitu. Ini pemikiran yang berkembang. Kita lanjutkan, adik-adik sekalian. Recommended acts during Ramadan. Amal-amal yang dianjurkan, amal-amal yang disunahkan during Ramadan, pada bulan Ramadan. There are some acts that are recommended. Ada beberapa amal that are recommended, yang dianjurkan, ya, yang katakanlah disunahkan. There are some acts that are recommended. Ada beberapa amal yang dianjurkan. And you practice them. Dan kalau kamu mempraktekannya, you will gain more rewards from Allah. Kamu akan mendapatkan pahala lebih banyak dari Allah. Adik-adik, lihat tuh kata-kata praktis, ya.
If you practice pakai si itu. Kalau orang Amerika practice itu bisa verb, bisa noun. Jadi kata-kata practice boleh if you practice. Tetapi kalau British English nggak boleh nih, ya. Kalau British English if you practice pakai s. Kalau practice pakai s dia verb, kalau pakai si dia noun. Jadi kalau the practice pakai si. I practice, you practice pakai S. Gitu. Nah di sini Inggris Amerika jadi if you practice pakai C. If you practice them, kalau kamu praktekkan anjuran tadi, you will gain more rewards. Kamu akan mendapatkan pahala lebih banyak from Allah Subhanahu Wa Taala, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja seperti ya, having sahur, pre-dawn meal, and delaying it until just before Fajr time. Jadi kita disunahkan makan sahur, ya, dan sunnahnya diperlambat sampai menjelang waktu fajar. Itu kan katanya sahur makanan yang penuh barokah, ya. Jadi kita nih, ya terutama kamu yang masih pada muda-muda nih, jangan puasa kagak pakai nyaur gitu ya, karena merasa kuat, merasa gua nggak nyaur juga kuat ya. Jam 11 dia makan misalnya. Ya. Kalau dikatakan waktu sahur, ya idealnya udah dekat kepada waktu fajar. Ya, kalau sekarang sih dengan dulu lain tuh ya. Long ago, like in 1950s, tahun 50-an, ya, in 1960s, tahun 60-an, ya, itu orang tua kita jam 1 juga udah bangun untuk menyaur masak, ya, karena masaknya masih pakai kayu, ya, kenal nggak semprong adik-adik, ya, jadi jam 1 tuh masak, ya, ngidupin dapur dulu tuh pakai kayu bakar, ya. Kasih minyak tanah sedikit ditiup pakai semprong, ya. Kalau sekarang nggak ada, tinggal cetek doang, ya. Dan makanan ada di rice cooker, ya, taruh demikian lupa, nggak usah repot-repot. Jadi umpamanya mau nyaur jam 3:30, jam 3 bangun juga masih keburu. Jadi adik-adik jangan sampai tidak makan sahur. As-sahuru aqratu barokatin, sahur makanan yang mengandung barokah. Fala tada'uhu, jangan tinggalkan sahur walau anna ahadakum tajar ajar atamatin ma'jar atamain, walaupun salah seorang kamu hanya meneguk minum air aja dah, ya. Berhubung waktunya udah dekat waktu sahur nih, bangun keliwat atau bagaimana, jangan ke nyaur, minum aja dah niat untuk sahur, ya. Jadi dia merupakan barokah. Dan adik-adik, ini yang membedakan tadi kan di ayat gitu ya. Fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you. Puasa itu diwajibkan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. Dulu yang namanya puasa dulu tuh, ya, mereka puasa nggak pakai sahur. Bahkan di Sodul Islam masih saat ada Nabi, ya, itu pernah di awal-awal Islam begitu. Jadi kalau yang dikatakan puasa, ya, kalau sudah maghrib, ya, kemudian dia tertidur. Jadi kalau udah tidur udah puasa. Kita puasa nih, ya, kemudian buka puasa. Entah kenapa ngantuk karena kerja keras atau bagaimana, ya, setelah makan, setelah minum baru takjil tidur, itu besoknya udah kudu puasa, nggak ada makan lagi, ya, karena nggak ada sahur. Begitu juga apabila kita sudah sholat isya, ya, kalau udah sholat isya berarti udah kudu puasa. Makanya orang dulu tuh tidurnya main malam-malaman, ya. Dia tarawih bukan setelah isya, ya.
Jadi agak malam, mungkin jam 1 malam, jam 12 malam baru taraweh. Berarti sampai jam 12 dia masih boleh makan. Ya. Sedangkan puasa orang Islam itu sejak adanya kejadian-kejadian, misalnya ya terjadi pada orang-orang tertentu, ya katakan Sirma Al-Ansori itu yang kerja keras di tanah pertanian, itu pada pulang nunggu maghrib tiduran, ya besoknya dia puasa lagi, ya karena dia patuh. Nah kemudian pada hari berikutnya puasa ternyata dia karena tidak nyaur, ya berat, dia ya jatuh sakit. Demikian pula kasus ya misalnya terjadi pada Sayyidina Umar gitu, dia ya pergi malam hari untuk mengadakan katakanlah musyawarah, pulang sudah malam, ya Sayyidina Umar tentunya belum sholat isya, ya dia masih boleh hubungan suami istri, sedangkan istrinya udah tidur, berarti udah nggak boleh lagi. Jadi kalau sudah sholat isya atau sudah tidur gitu, maka tidak boleh lagi makan, minum, nggak boleh hubungan suami istri. Ya, baru nanti pada gilirannya terjadi itu adalah bolehlah, ya dibolehkan yang Lailatul Syamil Ropas Ulanasaikum sana, baru boleh. Jadi bedanya puasa orang dulu dengan orang Islam sama Nabi, kita pakai nyaur, mereka tidak pakai nyaur. Jadi walaupun minum dah sebagai sahur, jangan sampai kagak nyaur, kecuali kita benar-benar ya oversleep, ketiduran. Kita lanjutkan. Jadi perlu having sahur, pre-dawn meal, dan delaying it until just before dawn. Jadi kita tangguhkan kalau bisa ya sekitar jam 4 lah, ya. Jangan sampai baru jam 2 udah nyaur, kurang bagus. We should also hurry to break the fast at sunset. Kita juga katanya dianjurkan, kita hendaknya bergegas-gegas untuk buka puasa at sunset pada waktu apa? Matahari terbenam. Tuh sunnah yang paling gampang itu, ya pagi puasa suruh cepet-cepet buka, udah masuk waktu buka, gampang itu, nggak berat, ya. Dan memang perbuatan itu kan biasanya ya kalau dihubungkan dengan waktu yang repot. Adik-adik katakanlah disuruh mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu kali disuruh kamu atau kita disuruh, wajib kan? Dianjurkan misalnya baca tasbih semacam itu sehari 3 kali, berat apa kagak? Tidak berat rasanya, ya tidak berat. Tapi kalau misalnya ditetapkan waktunya, baca tasbih ya 1 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha, dan seterusnya. Tuh jam 12 malam, setiap jam 12 malam disuruh itu sehari, berat enggak? Berat, ya. Jadi dalam hal ini untung benar kita, ya, kata la tazalu ummati bihaurin, ya. Jadi manusia atau umatku selalu baik selama dia mempercepat waktu buka puasa. Ma'ajjalul iftar wa akhirus sahur, ya, pada waktu buka cepat-cepat, jangan sampai belum waktu berbuka udah buka, ya. Ini kan terjadi dalam pengalaman itu, ada temen
karena dia merasa ya Islami, itu nada tunggu di teleponnya bunyi azan, kan gitu ya. Lagi acara buka bersama, ya, lagi ceramah, lagi hikmah Ramadan, ya, kira-kira 7 menit sebelum waktu buka, ya, HP-nya berdering, dia di tengah, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Kata penceramah, berhubung waktu sudah masuk, marilah kita bergegas-gegas untuk melakukan puasa sunnah gitu. Nah, ini kan repot juga jadinya. Jadi sebaiknya kalau nada tunggu ya jangan pakai suara azan dah, walau kita termasuk sunnah sekali. Adik-adik kalian, kita lanjutkan. Jadi we should also hurry to break the fast at sunset. Kita juga hendaknya bergegas-gegas cepat-cepat mempercepat buka puasa apabila sudah masuk waktunya. Another recommended act is that we break the fast by eating an odd number of fresh or dry dates. Sunnah lainnya, sesuatu perbuatan yang juga dianjurkan adalah to break the fast, berbuka puasa, by eating an odd number of fresh or dry days, dengan memakan ya kurma, apakah kurma basah atau kurma kering, odd number, yang jumlahnya ganjil. Jadi awali buka puasa dengan makan kurma 1, 3, 5, ya jangan kebanyakan, ya. Itu baik katakan apa? Fresh, segar, or dry, yang kurma gitu. Kalau sekarang kan banyak ya kurma udah macam-macam tuh ya. Bahkan dibudidayakan di Indonesia, di beberapa daerah itu banyak sudah kurma. Kalau kita misal kurma ada ajwa ya, ajwa kurma Nabi yang agak kecil-kecil. Ada lagi yang namanya manis itu sukari apa ya? Sukari. Kita makan 3 aja gaya, ya. Ada jenis kurma lainnya, ya. Yang mana itu? Tunisia, Kolombia, ya. Itu termasuk dianjurkan untuk berbuka puasa dengan kurma. And if those are not available, dan kalau kurma itu nggak tersedia, kita nggak punya kurma, nggak ada kurma, then having a drink of water would be sufficient. Kemudian minum air juga sudah memadai, apalagi airnya air teh, diberi manis. Kalau saya tuh biasa tuh sehari-hari kagak minum air manis kalau puasa, karena sunnah jadi bikin juga manis itu. Biasanya air tehnya kadang-kadang ya sering juga itu saya pakai bukan daun teh, pakai daun kelor. Jadi daun kelor dijemur demikian rupa gitu. Nah, itu diganti sebagai daun teh untuk buka puasa. Apalagi ditambah ada aroma apa, mint, pakai daun mint itu, nikmat sekali kita buka puasa di samping sunnah. Tahu daun mint, tahu nggak? Nekna ya, kalau orang dulu kata pohon nekna. Nah, pohon nekna atau bisa dibeli di supermarket, di department store, you can buy that kind of mint, ya, mint vegetables. Jadi sekalian, kita lanjutkan lagi. Jadi cukup dengan meminum air, karena gak ada kurma. Also we can earn reward by supplicating at the time of breaking the fast. Juga kita bisa memperoleh rewards, pahala, by supplicating, dengan berdoa, at the time of breaking, pada waktu berbuka, breaking the fast. Jadi waktu kita berbuka, kita doa dulu, ya.
Minimal pertama Bismillahirrahmanirrahim. As the prophet used to say, sebagian biasa Nabi berkata, ya, itu buka puasa zahaba zama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Jadi Nabi di sini mengajarkan buka puasa bacanya apa? Zahaba zama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, baca itu, ya. Apa artinya? Which can be translated as, yang kata itu bisa diterima sebagai katanya the thirst has gone, rasa haus dahaga telah sirna. The veins are moistured, urat-urat darah yang halus itu sudah basah lagi karena kita sudah meminum, sudah makan, kita sudah takjil. And Allah's willing, the reward is for, insyaallah pahala telah ditetapkan. Kemarin kita sudah singgung pengajian sebelumnya, kita boleh membaca doa buka puasa bermacam-macam karena nggak ada kepastian harus doa apa, yang penting untuk kebaikan kita, ya. Kalau Nabi ada ya wasyal fadli ilfirli, ya, ada lagi, ya, di sana Allahumma as'aluka nikmat rahmatakal ladzi wasi'at kulli syai'an taufiqli. Ada lagi yang umum, ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dan seterusnya. Maka ditambah zahaba zama'u wabtal ke uruku wa tabatal adru insyaallah. Itu sunnah kita. Jangan sampai karena hidangan tersedia lupa baca doa. Doa merupakan sesuatu yang dianjurkan pada saat berbuka puasa. Another recommended act is that we pray tarawih daily after Isya. Ya. Perbuatan lainnya dianjurkan, yang disunahkan adalah pray tarawih, sholat tarawih daily, setiap malam, setiap hari after Isya, setelah Isya. Ya. Ya, tentunya setelah Isya sebelum masuk waktu fajar. Itu kita tarawih. Sekarang tarawih di rumah, ya, banyak kan. Ayo kita aktifkan rumah kita, hidupkan, ya. Zayyinu buyutakum bis sholati, ya, wa tilawatil Quran. Terangi rumah kamu dengan sholat sunnah, ya, kemudian dengan tadarus Al-Quran. Kita lanjutkan. To gain even more results, to gain untuk memperoleh. Gain artinya sama attain, obtain, again, ya, achieve, get, ya. To gain even more rewards, bahkan untuk mendapatkan pahala lebih banyak, it is recommended, dan during Ramadan disunahkan selama bulan Ramadan, we increase our recitation, kita tingkatkan tadarus and study of the Quran, dan mempelajari Al-Quran. Ini Al-Quran kan, ya Allah, kitab yang luar biasa itu. Kita membacanya saja sudah pahala, apalagi tadi study Al-Quran, kita pelajari, ya. Idealnya memang setidaknya kita pada waktu tadarus baca Quran yang ada terjemahannya lah, ya, di TV ada, kan di HP kita ada terjemahannya, di rumah kita. Jadi bukan Al-Quran yang luar biasa, kitab yang dibaca oleh orang yang nggak ngerti artinya, itu bisa, ya. Hanya Al-Quran, kitab satu-satunya yang orang baca sampai dari awal sampai akhir, tapi dia nggak tahu arti sebenarnya, belum tahu bener gitu. Kalau kitab lain nggak ada.
Adik-adik sekalian, jadi to gain even more rewards, untuk mendapatkan pahala lebih banyak, it is recommended, disarankan, dianjurkan that during Ramadan, selama bulan Ramadan, we increase our recitation, kita tingkatkan tadarus and study the Quran, dan mempelajari Al-Quran. This is because the revelation of the Quran began during this time. This is ini because karena the revelation of the Quran, wahyu diturunkan Al-Quran tuh, ya, began mulai during this time, pada waktu bulan Ramadan, ya. Sahru Ramadan alladzi unzila bil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka alangkah baiknya di bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana nilai-nilai wajib dilipatkan sampai 70 kali, nilai sudah dijadikan wajib, ini kita manfaatkan waktu untuk, ya, menghatamkan Al-Quran. Atas nama pengasuh, saya sangat berterima kasih kepada adik-adik santri yang sudah ngatur waktu sedemikian rupa untuk tadarus Al-Quran, walaupun secara di rumah masing-masing dibagi-bagi juz berapa, terus tiap hari, ya. Saya pikir kalau 30 hari, Quran juz 1, ambil juz 2, juz 3, itu tamat juga. Tapi di samping itu, ya, bagilah waktu secara khusus, you increase your time, your special time to recite the Holy Quran during the month of Ramadan. Besides studying, ya, the notion, pengertiannya. And also Angel Gabriel used to review the Quran with the Prophet during this month. Dan juga karena malaikat Jibril biasanya mereview, menelaah Al-Quran bersama Nabi itu selama bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan tuh Jibril pasti turun tuh, ya, untuk melihat bacaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. We can also gain rewards. Kita dapat juga gain rewards, mendapatkan pahala by using miswak, dengan menggunakan miswak, siwak. A piece of root from the Arak tree there. Ya, saya ulangi, a piece of root from the Arak tree found in the Hijaz region. Sepotong akar, ya, akar kayu arak yang ditemukan di daerah Hijaz of the Arabian Peninsula, di Jazirah Arab, used to clean the teeth, yang biasa digunakan untuk membersihkan gigi. Ya, itu kalau lihat kita mau sholat aja siwak dulu, pahalanya besar sekali tuh, ya. Oleh karena itu biasakan kita siwak, kalau tidak ya using toothpaste, ya, gunakan odol, ya, toothbrush, ya, gunakan sikat gigi untuk membersihkan gigi, ya, setelah buka puasa, ya, menjelang atau sesudah kita makan sahur, ya. Maaf ya, tolong anak-anak, ya, kita nih kalau gosok gigi jangan gosok gigi aja. Kalau gosok gigi, walaupun pakai toothbrush, niatnya niat siwak, ya. Jadi ada niat, kan, innamal a'malu bin niat. Jadi kalau gosokin niat tuh, niat bersiwak, sunnah, dapat pahala. You get more rewards by, ya, katakanlah intention, dengan niat itu. Jadi gosokin niat tuh, ya, niat aku bersiwak karena Allah SWT. Bahkan kamu kata Allahumma firli pihi, Allahumma firli pihi, ya Allah ampunlah aku pihi, pada saat menggosok gigi, ya. Katanya if not available, kalau enggak punya kayu siwak, kayu arak yang berasal dari jatuh, yang sepotong-potong kecil, kelingking, ya, jari manis, sampai segala jempol tangan, itu biasanya dipotong-potong yang lupa. Biasa kalau orang pulang haji itu atau umroh beli itu, ya.
Cuman dalam hal ini banyak juga orang memang kurang biasa menggunakannya. Katanya di samping kayu misbak, any other cleaning tool to clean the mouth is sufficient. Jenis alat pembersih lainnya bagi mulut itu cukup. Jadi boleh pakai sikat gigi, pakai odol. Bahkan ada ya odol yang mereknya siwak ya, dari kayu siwak tuh odol. Lebih bagus lagi kali daripada odol pada umumnya ya. Yang penting pada wasus. Itu kita niat siwak, kemudian kita berdoa. Mudah-mudahan ini dapat meningkatkan pahala buat kita selama melaksanakan ibadah puasa. Inilah yang bisa kita bahasa, kita bicarakan pada season terakhir selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bisa katakanlah substitute, mengganti ya. Kalau dulu kita adakan di masjid, kita adakan di aula, ini kita di rumah masing-masing ya. Dengan cara begini insya Allah ya, walaupun tidak sepenuhnya ya, kita bisa ngaji, ada nilai-nilai additional value can be achieved in our activity in order to increase our devotion to God, our worship to God during the month of Ramadan, which is full of blessing, full of mercy, and then last, out from the danger of hell, lepas dari api neraka. Inilah yang bisa kita baca pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada adik-adik, kepada halayak yang kebetulan mendengarkan siaran atau pelajaran ini. Manakala terdapat kekurangan-kekurangan, saya sadar benar banyak kekurangannya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesarnya. Yang benar adalah dari Allah. Manakala terjadi kesalahan, kekurangan, itu adalah kelemahan saya sebagai manusia. Let that suffice. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.